warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan memberitahukan atau mereview sebuah produk custom di mana nantinya produk tersebut akan dapat memonitor suatu equipment yang ada di lapangan atau mengontrol equipment yang ada di lapangan, seperti halnya mungkin pompa, status pompa jalan tidaknya, atau level air tinggi rendahnya, atau ampere atau habis, atau apalah sistem yang terpasang di lapangan. Karena saat ini banyak sudah sistem-sistem yang modern atau sistem-sistem yang digunakan dari merek-merek terkenal atau bahkan barang-barang yang mahal. Kali ini saya memberitahukan bahwa ternyata sistem ini tidak perlu menggunakan barang-barang yang mahal atau menggunakan alat-alat yang luar biasa menurut saya ya. Karena apa? Dengan hal yang biasa, dengan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan di pasaran, seperti halnya IC yang kita pakai, nanti kita pakai Atmega 328, itu juga sangat murah dan sangat banyak ditemukan di pasaran, sangat mudah untuk didapat. Jadi jangan khawatir apabila ada sesuatu nanti yang bermasalah, akan mudah didapatkan penggantinya. Yang ini kita lihat, ini adalah modul slave dengan ID 5 dengan baut rate 19200. Yang kedua ID nya 87, baut rate nya juga 19200 dengan DO di 141 sampai 46, DI nya di 0 sampai 7. Kalau yang pertama ini DI nya 32, DO nya 16 sama yang ini. Namun dalam percobaan kali ini, kedua slave ini kita ambil statusnya, kita gunakan kabel RS485 menuju ke master. Nah, di master sendiri ini hanya simulasi dan instalasinya pun masih acak-acakan ya. Namun master kita menggunakan komponen yang mudah didapat, komponen yang banyak sekali di pasaran, yaitu dengan IC Atmega 328 yang sudah sedemikian rupa, yang sudah diprogram sehingga bisa terkoneksi dengan slave. Nah, di sisi master ini kita lihat ada 8 indikasi contoh ya, 8 contoh indikasi pump 1 dan pump 2 on off trip. Ini on off trip, dan ini indikasi contoh juga untuk sambit high dan low, ini high low atau apalah nanti kebetulan di lapangan. Jadi contoh ini pada master kita hanya pakai 8, tapi sebetulnya di master ini bisa ditambah untuk IO nya menjadi maksimal 64 ya. Jadi ada 64 poin. Mungkin jika kita punya panel dengan kebutuhan sampai 50 poin atau di bawahnya, atau 10 poin terserah, itu kita dapat gunakan master semacam ini. Lalu di slave, yang di slave ini kita untuk contoh kita hanya pakai 2 modul ya, 2 modul yang berbeda dengan protokolnya Modbus RTU, dengan ID yang berbeda pula, dengan tipe modul yang berbeda. Ini karena di slave ini bisa dipasang slave tipe apa saja, yang penting komunikasinya menggunakan protokol Modbus RTU dengan baut rate yang bisa diatur ke 19200 atau disamakan lah, yang penting antara master dan slave itu sama. Jadi untuk saat ini saya ambil contoh bahwa lampu yang pertama ini itu terkoresponden dengan modul yang slave yang pertama pada pot yang pertama. Lalu pot yang kedua itu juga ada lampu yang kedua,
pot yang ketiga dan yang keempat urut aja, jadi 1 2 3 4. Lalu yang ke ini, lampu yang kelima itu tersambung pada modul yang kedua dengan pot pertama ya. Jadi pot pertama, kedua, ketiga, dari 8 pot yang ada kita ambil contoh hanya 1 2 3 4. Itu pada master terdapat pada lampu yang ke-5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah saya sambungkan. Di sini terdapat klip-klip, karena ini saya analogikan sebagai lampu indikasi trip. Jadi biar lebih jelas kalau itu trip, saya kasih dengan tipe yang kedip-kedip. Kalau dilihat di sini, trip itu di yang berkedip ini ada di posisi 1 2 3 4 5 6. Berarti yang kedua dari modul kedua. Kita lihat di sini yang kedua ini, kedua. Nah, kalau ini kita pindah, ini kan pakai kom ya, dari kom di chamber ke yang potnya. Kalau kita lihat yang pertama jadi mati. Kalau kita sambung yang pertama, dia akan nyala. Nah, dia akan nyala normal karena itu bukan indikasi trip. Kalau kita pindah yang kedua akan indikasi trip. Kalau yang kita ketiga, maka di sini akan pindah ke sini ya. Sama yang keempat juga akan pindah ke sini. Itu untuk yang kedua. Untuk yang pot pertama di sini 1 2 3 4. Berarti di sini sudah tersambung pot yang keempat. Yang ini ya, 1 2 3 4. Nah, karena ini kom dan komnya itu sendiri-sendiri, jadi ya tidak masalah di jumper seperti ini ya. Ini hanya contoh saja, jadi kita menggunakan jumper. Kalau kita pindah ke yang nomor 3, DI3 yang ini ya, nah lampu di sana akan pindah ke yang ketiga. Oh, ternyata yang ketiga trip. Kalau yang tadi tripnya yang bawah, ini sekarang yang atas. Jadi modul ini sangat-sangat murah kalau dipasang, di mana kita punya equipment akan dapat terdeteksi dengan baik. Jadi untuk saat ini nggak perlu dengan alat yang mahal-mahal atau yang dengan bermerek mahal. Jika ingin hanya untuk memonitor suatu equipment yang ada di lapangan, cukup dengan kabel RS485. Modul ini powernya 12 volt ya. Kita coba pakai dengan 12 volt adaptor ya, adaptor kecil. Nanti kalau di lapangan ini bisa sampai 24 volt, enggak masalah, tapi saya pakai yang 12 volt. Untuk yang di master juga sama, ada power 12 volt dengan RS485 juga. Karena ini modul master untuk dicoba, jadi kabelnya pun masih berantakan ya. Nanti akan bisa dipasang di panel yang sudah permanen. Demikian rasanya yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan di komen di bawah. Tapi saya sekali lagi saya jelaskan, saya jelaskan bahwa jika hanya untuk monitor ataupun mengontrol equipment yang di lapangan, kita nggak perlu menggunakan alat yang kalau mau pakai ya enggak masalah, silakan kita pakai untuk kita pakai alat yang mahal, yang bermerek. Tapi dengan alat yang sederhana ini pun juga sudah bisa seperti apa yang dilakukan oleh alat-alat yang bermerek atau alat yang mahal. Nah, itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.